bergaulnya juga apa ya, ambil yang pilih-pilih temen lah kalau bisa gitu. Jadi kalau memang sekiranya yang udah kayak negatif gitu ya, kalau bisa ya nggak usah diikutin. Lebih ditaatin lagi peraturan-peraturan yang ada di rumah ya kan. Terus apa sih? Pokoknya harus ditegasin lagi buat orang tua juga ya, biar anak-anaknya itu nggak nggak terjun ke dunia-dunia kayak gitulah ya. 15 tahun anak zaman sekarang sama 15 tahun zaman kita beda kali ya. Mentok-mentok zaman kita tuh dulu sih paling ribut ya, ribut, tawuran ya, berantem lah. Tapi kalau anak sekarang tuh udah mulai ke narkoba, udah mulai ke seks bebas dan segala macem. Dan kalau jujur dari saya pribadi sih sebenarnya prihatin banget sih. Ibu Tati mungkin mempunyai anak remaja di usia berapa? Yang besar aku 20 tahun, yang nomor 2 16 tahun. Ya, seperti apa sih Bu? Mungkin dari orang tua sendiri kalau mereka kan banyak banget yang kenakalan remaja gitu kan. Iya. Harus seperti apa mungkin cara mendidiknya agar tidak terkena hal-hal yang negatif gitu. Ya kalau di rumah sih biasa ya Mbak, kita nasihatin, istilahnya bergaul dengan siapa aja sih nggak apa-apa, cuma dari sisi negatifnya tuh nggak usah diikutin gitu. Kalau aku sih gitu, sama pokoknya di rumah diajarinnya gitu, terus kita tarik ulur aja. Jadi istilahnya terlalu dilepas juga jangan. Terus kalau misalnya kita kekang juga nggak bisa juga kan, karena udah umurnya memang udah agak dewasa, jadi kan punya iniannya sendiri gitu ya Mbak. Jadi ya tarik ulur aja sih, kayak gitu aja. Pergaulan Bu kan banyak banget ya anak-anak usia segitu yang melakukan hal pergaulan yang terjadi narkoba seperti itu. Oh ya, ya alhamdulillah sih kalau anak aku tuh dua-duanya itu yang dewasa tuh apa, dia ikut kegiatan futsal. Jadi dia sisi positifnya tuh kayak gitu. Jadi dia ada beberapa teman dari sekolah-sekolahnya itu sama teman rumah itu kegiatannya futsal Mbak. Jadi dari itu aja sih. Kalau misalnya ya untuk alhamdulillah, kalau negatifnya aku belum bisa ini ya. Kayaknya jangan sampai lah gitu. Bu, merasa prihatin gitu nggak sih jika ada anak usia 15 tahun mungkin terjerat kasus narkoba dan sampai menjadi bandar narkoba seperti itu? Ya prihatin ya Mbak. Saya kan umur masih muda ya. Kalau bisa sih ya diberi kegiatan yang positif lah, biar nggak ada pikiran untuk yang ikut-ikut ke sisi negatifnya gitu ya. Bergaulnya juga apa ya, ambil yang pilih-pilih temen lah kalau bisa gitu. Jadi kalau memang sekiranya yang udah kayak negatif gitu ya, kalau bisa ya nggak usah diikutin. Kalau aku sih gitu, bilang ke anak-anakku kayak gitu aja. Ibu ada contoh kasus nih, anaknya artis nih karena kemarin baru terjerat narkoba itu di usia 15 tahun dan masih SMP. Mungkin seperti apa tuh? Mungkin anak public figure menjadikan nama baik ibunya seperti itu mungkin. Ya aku nggak bisa ini juga sih. Iya, ya mungkin ya dari ya semua orang tua sih ngasih taunya positif ya Mbak ya. Istilahnya mungkin di luarnya juga kita nggak tahu ya, itu anaknya istilahnya bergaulnya dengan siapanya. Orang tua kan nggak mungkin dong ngikutin kemana dia keluar, kita harus ngikutin. Makanya balik lagi ke anaknya. Misalnya orang tua itu udah ini kamu harus gini, tapi kembali lagi ke anaknya. Kalau memang anaknya yang nggak bisa ini ya, mungkin yang negatifnya ya bisa diikutin juga jadinya kayak gitu ya Mbak. Kalau aku sih ya gitu sih, anak-anakku pokoknya ini yang ini nggak usah di ini gitu. Misalnya kamu boleh bergaul dengan siapa aja, tapi sisi negatifnya kalau bisa jangan diikutin. Masih mungkin seperti apa sih sebagai anak muda sendiri ya ngeliat sekarang generasi muda yang banyak kekerasan, ada yang narkoba, merasa prihatin gitu nggak sih? Duh, aku prihatin banget tuh Kak. Itu karena masalah pergaulan juga sih ya. Pergaulan bebas itu kayak apa sih namanya? Tawuran gitu-gitu kan. Narkoba sekarang juga udah di mana-mana, kayak anak kecil juga sekarang udah pada memakai narkoba gitu kan. Aduh. Aku juga sampai gimana gitu lihatnya. Ya. Ya, kemarin kan ada contoh kasus anaknya artis mungkin di media sosial juga sempat ramai jadi bandar narkoba. Iya, Itu bener mungkin banget. seperti apa tuh? Masih 15 tahun loh, masih SMP gitu. Aduh, itu cukup prihatin banget sih Kak. Iya. Dengan Apalagi dia anak artis ya. bener banget. Jadi apa sih namanya? Kan kayak gitu jadi malu-maluin nama keluarga juga ya kan. Tidak menjadikan contoh. Iya, nggak jadi contoh yang baik. Kalau dari Mbak Sini sendiri mungkin
dari keluarga mungkin seperti apa sih untuk pergaulan sendiri mungkin ada dibatasin gitu nggak sih sama orang tua? Harus. Itu tuh peraturan-peraturan sekarang juga harus di iniin lah. Biar anak-anak itu nggak balik malam ya kan. Karena kan ngaruh banget gitu kan zaman sekarang. Namanya pergaulan bebas itu ada di mana-mana ya kan. Mbak, tapi kalau dari orang tua Mbak sendiri Iya. mungkin ada aturan gitu nggak? Ada pasti dibatesin kalau main ya. Oke, ada harapan mungkin seperti apa sih sebagai generasi muda biar mungkin tidak terjerat hal-hal negatif kayak gitu? Apa ya, mungkin lebih ditaatin lagi peraturan-peraturan yang ada di rumah ya kan. Terus apa sih, pokoknya harus ditegasin lagi buat orang tua juga ya, biar anak-anaknya itu nggak terjun ke dunia-dunia kayak gitulah ya. Mas, mungkin gimana sih sebagai generasi muda ya, mungkin lihat sekarang kan banyak sekali anak-anak muda yang melakukan hal-hal negatif ya mungkin. Kalau dari anak muda sendiri mungkin pergaulannya harus seperti apa sih? Kalau dari saya pribadi ya sebenarnya pergaulan itu melihat juga dari berteman dengan siapa dan apa yang dia bawa gitu. Soalnya saya udah pernah dari pergaulan yang emang bandel ya ibaratnya sampai pergaulan yang emang membawa hal yang positif. Nah kalau untuk pergaulan anak muda itu seperti apa sebenarnya balik ke individu masing-masing sih sebenarnya. Mau yang mana nih, mau jadi bandel apa mau jadi baik apa mau setengah-setengah gitu. Kalau dari orang tua, mungkin Masnya boleh menambahkan? Ya, saya setuju sih sama dia. Tambahan lah. Tambahan ya. Kalau Ya dari jadi kalau menurut saya sih kita harus apa ya, berpegang teguh pada iman dan takwa. Iya. Jadi kayak kita tuh jangan sampai terjerumus kalau hal yang negatif. Harus ada batas Iya, lah. harus ada batas. Kita tuh harus tahu batas sebagai anak muda ya. Tapi dari orang tua sendiri selalu disarankan gitu nggak sih, maksudnya diwanti-wanti nih Oh. kalau lagi keluar rumah jangan sampai terjerumus hal-hal negatif gitu. Kalau saya emang dari kecil karena mungkin saya anak tunggal ya, jadi emang agak dijaga banget lah. Tapi karena terlalu dijaga, akhirnya saya jadi penasaran, akhirnya mencoba lah. Karena anak kan kalau dilarang nggak dikasih pengertian dia malah jadi penasaran ya. Tapi setelah saya melewati itu semua, sekarang ya udah paham. Mau diwanti-wanti banget dulu waktu kecil. Iya Mas, di media sosial kan rame ya beberapa minggu ini ya, Iya, terkait kekerasan anak dan bandar narkoba, anak menjadi bandar narkoba. Mungkin Kemudian, seperti apa nih keprihatinannya sendiri gitu? Sebenarnya kalau mau dilihat berita ya sedih gitu, kayak jadinya anak-anak yang generasi muda yang berprestasi jadi ketutupan beritanya sama yang melakukan hal negatif gitu ya. Jadi kesannya anak muda itu negatif mulu gitu kan. Padahal mereka prestasi, Tuh nggak semuanya lah, semuanya nakal gitu lah. oknum lah itu ya. Ya, itu kan cuma oknum. Iya. Tapi Mas, kemarin lihat ada anaknya artis juga tuh, Lilis Karlila yang menjadi bandar narkoba masih 15 tahun. Oh iya iya. Nah, tahu kan beritanya? Tahu. Iya, gimana tuh? Maksudnya masih 15 tahun nih dia sudah berani gitu loh. Mungkin 15 tahun anak zaman sekarang sama 15 tahun zaman kita beda kali ya. Iya sih. Mentok-mentok zaman kita tuh dulu sih paling ribut ya, ribut tawuran ya. Berantem lah. Tapi kalau anak sekarang tuh udah mulai ke narkoba, udah mulai ke seks bebas dan segala macem. Dan kalau jujur dari saya pribadi sih sebenarnya prihatin banget sih. Ini nggak tahu nih salah orang tuanya kah apa emang salah pergaulan atau emang mungkin ada efek pandemi juga, dia kelamaan di rumah online sekalinya offline itu langsung kayak nyoba semuanya lah Dia gitu. mencari tahu terlalu banyak informasi. Betul. Iya. Maksudnya kan dari segi finansial juga harusnya anak artis kan pasti berkecukupan ya, nggak perlu lah sampai jual-jual begitu. Gitu sih. Oke, mungkin terakhir nih, harapannya apa sih buat generasi muda? Boleh deh. Ya, kalau harapan saya sih generasi muda ini bisa melanjutkan prestasinya. Karena balik lagi generasi muda ini nanti akan memimpin negara ini nanti di masa yang akan datang untuk mengganti generasi-generasi yang sudah lewat. Kalau dari harapan saya sih sebenarnya generasi muda sekarang ini kan udah melewati banyak hal ya. Dari mulai pandemi sampai krisis ekonomi sampai nakal remaja dan sebagainya ya. Saya harap nih anak-anak generasi muda yang lain yang emang baik dan berprestasi itu belajar dari kasus-kasus yang udah lagi viral ini dan dijadiin pelajaran dan jangan diikuti, karena baik lagi kayak yang saya bilang tadi di awal, jangan karena hanya segelintir orang jadinya yang kena semuanya gitu.